Ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita bahas surah Al-Kautsar. Surat ini disebut Al-Kautsar karena di ayat yang pertama terkandung kata Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini pendek, jumlah ayatnya paling sedikit, yaitu 3 ayat. Dia diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah, maka disebut Makkiyah. Kalau ini turunnya di Makkah sebelum hijrah, berarti konteks turunnya surat ini situasi di Makkah. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama-sama dengan para sahabat. Waktu itu sahabat masih sedikit. Kemudian Rasulullah seperti terkantuk sebentar begitu. Kemudian mengangkat mukanya sambil senyum. Lalu para sahabat bertanya, "Ma adhaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa, Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, "Unzilat alayya anifa surah." Baru saja diturunkan kepada saya satu surah. Kemudian Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di teks ini diterangkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah membacanya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa semua Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum di Al-Quran sebelum setiap surat, kecuali surat yang ke-9, surat At-Taubah, itu adalah bagian dari surat yang bersangkutan. Berbeda dengan pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa Bismillah itu hanya sebagai pemisah antara surat 1 dan surat berikutnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau ada orang mau menghitung jumlah ayat di Al-Quran menjadi beda. Ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Itu hanya cara menghitung saja. Saya beritahukan saja sepintas bahwa jumlah surat pun itu ada yang berbeda. Kita umumnya mengatakan jumlahnya 114. Tapi ada yang mengatakan enggak. Karena apa? Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah itu jadi satu. Jadi bukan 2 tapi 1. Nah, jumlahnya sudah kurang dari 114 menjadi 113. Alasannya apa? Coba saja perhatikan. Alam Nashrah itu kan kelanjutan dari Wadduha. Di Wadduha itu ada ayat yang dimulai dengan alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian di Al-Insyirah diteruskan alam nashrah laka sadrak. Oh, ini kelanjutan dari itu. Ada lagi
Dua surat dianggap hanya satu, yaitu Al-Fil dan Quraisy. Karena apa? Ceritanya dari Al-Fil ke Quraisy itu nyambung. Al-Fil itu cerita tentang tentara yang bergajah, yang membawa gajah dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian dengan kejadian itu mereka dimusnahkan oleh Allah. Lalu Allah memuliakan suku Quraisy yang menjadi penguasa di Makkah, atau suku yang utama di Makkah. Mereka menganggap bahwa Ka'bah itu sakti dan penunggu Ka'bah, penanggung jawab Ka'bah yaitu Quraisy itu sakti. Sehingga orang-orang Quraisy kalau pergi kemana-mana tidak ada begal, tidak ada perampok yang berani mengganggu. Karena tidak ada yang mengganggu, maka mereka pergi ke sana kemari aman. Diceritakan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan mereka bepergian ketika di musim panas mereka ke utara, ke Syam, dan ketika musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Wa amanahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mereka merasa aman dari kelaparan dan aman dari ketakutan. Dari kelaparan karena mereka bisa berdagang dengan lancar, mereka bisa memperoleh keuntungan, mereka bisa makan. Dan mereka tidak perlu ketakutan karena di sekitar Makkah itu banyak terjadi perampokan, tapi suku Quraisy itu tidak ada yang berani merampok. Dua menjadi satu, berarti bukan 114 tapi 112. Itu tidak mempengaruhi kemuliaan Al-Quran. Jadi cara menghitung terserah. Lalu konsekuensi di fikih. Konsekuensi di fikih itu, maka kalau Bismillah itu bagian dari seluruh surat, tentu Bismillah juga bagian dari Al-Fatihah. Nah kalau bagian dari Al-Fatihah, ya kalau membaca Al-Fatihah di dalam sholat harus membaca Bismillah. Itu antara lain. Tapi tentu ada penjelasan yang lebih panjang lagi. Sekarang tidak pada posisi masanya kita membahas itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Ada druna mal kautsar." Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu? Faqulna, lalu kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini jawaban sopan santun para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Kalau ditanya, tidak lalu menjawab, enggak tahu Rasulullah, enggak. Tapi jawabannya, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena mereka meyakini bahwa yang mengetahui persis ini adalah Allah dan utusannya. Lalu Rasulullah menerangkan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar itu adalah satu sungai yang Allah menjanjikan kepadaku. Allah yang maha perkasa dan maha agung. Alaihi khairun katsir. Di Kautsar itu banyak kebaikan. Lalu diterangkan lagi, huwa khawdun. Al-Kautsar adalah telaga. Perhatikan di bagian awal tadi Rasulullah menyebutnya nahrun, sungai. Kok di berikutnya Rasulullah menyebutnya haudun, telaga? Bagaimana itu? Kalau begitu telaga apa sungai? Ya karena Rasulullah menyebut dua-duanya. Kalau kita menyebut telaga benar, kalau kita menyebut sungai benar. Kira-kira bagaimana? Oh yaitu kira-kira ada telaga yang di situ ada mata airnya. Karena ada mata airnya, maka air itu menjadi
luber, luberannya menjadi sungai. Karena luberan itu dari telaga yang namanya Al-Kautsar, maka sungainya disebut Al-Kautsar. Jadi tidak susah, tidak repot kita mengakomodasi dua-duanya. Ya. Dari itu alaihi ummati yaumal qiyamah. Besok umatku itu pada datang ke situ. Aniyatuhu adatun nujum. Di situ ada wadah-wadah yang tersedia, jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang. Kita sampai sekarang tidak tahu jumlah bintang itu berapa miliar atau berapa triliun. Karena kita tidak tahu, karena jangkauan indera kita, jangkauan teknologi kita tidak bisa mencapai ke sana. Fayuhtalaju 'abdu minhum. Tapi ada yang kesulitan mengambil. Faqul, lalu saya berkata, Rabbi, innahu min ummati. Tuhan, dia itu kan bagian dari umat saya. Lalu Allah menjawab, ma tadri ma ahdathat ba'da. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau. Ini kan mirip-mirip dengan kata Nabi Isa ketika besok kok cerita ketika besok Allah itu yang menciptakan waktu itu ada waktu lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Karena waktu itu makhluknya Allah, tentu Allah yang membuatnya, yang menguasainya, yang mengetahuinya. Jadi Allah melihat kejadian waktu lampau, melihat kejadian yang sekarang maupun melihat yang akan datang, itu semuanya jelas. Jadi kalau Allah mengatakan besok akan terjadi ini, itu pasti benar. Ya, karena Allah itu mengetahui semuanya ini. Saya tadi mengatakan mirip-mirip dengan Nabi Isa. Besok dia ditanya, Isa, apakah engkau yang memerintahkan umatmu untuk menganggap aku salah satu dari Tuhan tiga? Nabi Isa menjawab, enggak, subhanak, maha suci engkau, saya tidak pernah mengatakan apapun kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada umat. Waktu saya hidup, saya bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan sebagai reaksi dari apa yang saya sampaikan. Tapi ketika saya meninggal, ketika engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengetahui semuanya. Jadi Nabi Isa tidak tahu bahwa setelah beliau wafat, beberapa tahun kemudian dia dianggap Tuhan. Dia nggak tahu. Oleh karena itu Nabi Isa tidak ikut bertanggung jawab. Ya. Nah ini Allah yang mengatakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi setelah kamu. Zaid bin Hajar, Ibnu Hajar menambahkan dalam ceritanya, baina adzurina fil masjid, bahwa kejadian itu berada di masjid. Kalau dikatakan di masjid berarti Masjidil Haram, karena waktu itu belum hijrah. Kalau Masjidil Haram berarti jumlah orang yang beriman baru sedikit. Dan Anas bin Malik adalah seorang bocah yang ketika berumur 10 tahun dibawa oleh orang tuanya kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikan, Rasulullah, izinkan anak ini berkhidmah melayani engkau. Dan zaman itu lazim orang yang terkemuka itu ditemani oleh anak-anak yang membantu. Anak-anak membantu itu kan kalau kita tahunya kan di pasar ada anak-anak, saya bawakan bu gitu. Ini zaman itu lazim orang-orang yang terkemuka itu ditempeli anak-anak. Anak-anak yang bermaksud khidmah begini tidak disebut pembantu, tapi
tapi disebut hulam. Hulam itu artinya anak laki-laki. Tapi kalau dikatakan hulamnya dia itu artinya anak kecil yang berkhidmat kepadanya. Anas bin Malik melayani Rasulullah selama 10 tahun. Dan orang tuanya pun mohon Rasulullah doakan anak saya ini. Lalu salah satu atau bagian dari doa itu, berilah dia rezeki yang banyak. Dan dia ketika dewasa dia menjadi orang kaya. Karena 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maka beliau banyak mengetahui tentang perilaku Rasulullah. Ketika Anas ditanya oleh orang-orang, Anas, bagaimana sih perilakunya Rasulullah? Jawabnya ringkas, khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ya, implementasi Al-Quran. Kalau kamu kepengen tahu akhlaknya Rasulullah, baca aja Quran. Itu perilaku Rasulullah. Dan yang menjawab seperti itu ada 2 orang. Satu, Anas yang menjadi hulamnya Rasulullah. Satu lagi Ibu Aisyah, istrinya Rasulullah, juga pernah ditanya, jawabannya sama dengan Anas. Dan seterusnya, ini perbedaan versi. Saya lanjutkan, ini terjemahannya, dan Pak Andi sudah mengirimkan teks ini seluruhnya ke grup Masjid Syuhada. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memperoleh teks ini di grup Masjid Syuhada. Yang tidak di grup biasanya di-share oleh Ibu Naindra. Jadi kalau ada yang merasa belum memperoleh, bisa minta kepada Ibu Naindra. Perbedaan keterkaitan antara satu surat dan surat berikutnya. Ini saya bandingkan antara Al-Kautsar dan surat berikut sebelumnya, yaitu Al-Ma'un. Al-Ma'un itu dimulai dengan Alam tara ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mohon maaf saya tidak mencantumkan surat Al-Ma'un secara lengkap karena saya punya asumsi ini surat pendek, bagian akhir insya Allah kita semuanya hafal. Perbedaannya, di surat Al-Ma'un disebutkan orang yang pelit. Saking pelitnya mereka tidak mau memberi, tidak mau menyantuni anak-anak yatim, bahkan suka menghardik. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak menganjurkan orang-orang memberi makan kepada orang miskin. Kok bahasanya tidak menganjurkan? Kok bukan tidak memberi makan? Ini maksudnya supaya kita itu terdorong memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kalau kita pada posisi tidak punya kelebihan untuk kita berikan kepada mereka, setidak-tidaknya mendorong orang lain lah. Kamu kepengen pahala nggak? Ayo kita memberi makan. Di sini yang saya suka melihat itu Pak Tajuddin. Itu ajak-ajak teman-temannya, ayo kita memberi makan, kumpulin, terus diberikan di warung. Udah sekian porsi, orang yang mau datang sini minta makan gratis, ambil. Itu paling tidak kalau kita itu tidak punya kelebihan, kita mendorong. Bandingkan dengan di surat Al-Kautsar, Allah memberi Rasulullah banyak kebaikan atau tenaga kautsar. Inna a'tainakal kautsar, menunjukkan kemurah hatian Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah murah hati, suka berbagi kepada umatnya.
Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan orang. Kalau Rasulullah memperingatkan bahwa bekerja sendiri, mencari penghasilan sendiri itu lebih baik ya, rezekinya daripada minta. Tapi Rasulullah mengatakan itu setelah memberi. Jadi perbandingan antara murah hati dan kikir. Yang kedua, di surat Al-Ma'un itu diterangkan kelakuan orang yang meninggalkan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai akan sholatnya. Ini dari teks bahasa Arabnya pakai kata an sholatihim, tidak memakai fi. Kalau fi itu artinya di dalam. Kalau an itu dari, dan ada pengertian jauh. Jadi kalau begitu, melalaikan sholatnya di sini artinya apa? Apakah orang yang di dalam sholatnya lupa, aduh tadi aku rakaat kedua atau ketiga ya? Aku tadi sudah membaca Fatihah apa belum? Atau apakah aku tadi tahiyat awal atau tidak? Itu berarti lalai atau lupa di dalam sholat. Kalau ini lupa terhadap sholat, berarti meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat. Jadi kandungan kedua di surat Al-Ma'un ada pengertian orang yang suka menunda-nunda atau bahkan meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, ya tidak sholat. Kalaupun mereka sholat, sholatnya bukan karena Allah, tapi karena kepentingan lain. Bandingkan dengan di surat Al-Kautsar, Allah menganjurkan Rasulullah dan juga kita semuanya untuk selalu sholat. Fasalli, sholatlah. Terus yang ketiga, orang-orang yang mendustakan agama itu ketika sholat, itu sholatnya pamer. Alladzina hum yura'un, yang suka pamer, baik memamerkan sholatnya maupun memamerkan kegiatan-kegiatan baik lainnya. Pamer itu artinya menampilkan yang lebih baik daripada aslinya. Menampilkan yang lebih baik dari aslinya, itu bahasa Indonesianya pencitraan. Jadi pencitraan itu pasti bohong. Awal surat ini, ara'aital ladzi yukadzibu bihi, yang mendustakan. Jadi orang yang sholat karena pamer itu berarti bohong. Dia tidak sholat karena Allah, tapi karena yang lain. Yang paling parah, pura-pura sholat biar kelihatan orang baik, kemudian pulangnya mencuri sandal. Sekarang tidak ada zamannya sandal, karena kalau kita lihat sandalnya itu, kita datang dengan sandal yang tidak bisa dijual lagi. Tapi yang diincar sekarang HP, kalau ada yang kelalaian. Bandingkan di surat Al-Kautsar, amarahu bil ikhlasi fis shalah. Allah menganjurkan kita sholat dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, niatnya murni hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Kalau murni itu tidak karena Allah plus yang lain, enggak. Apalagi lebih parah lagi, sholatnya bukan karena Allah tapi karena yang lain. Misalnya begini, mau sholat Jumat di Masjid Syuhada. Kenapa? Masjid Syuhada itu perumahan di sekitarnya itu kan kaya-kaya itu. Kalau aku mau menjual polis asuransi, barangkali potensinya besar. Jadi datang ke masjid, yang dilihat-lihat kiri kanan, wah ini kayaknya orang kaya ini. Terus nanti dideketin, Bapak kenalan, kelihatannya bagus, silaturahim, ya istilahnya pakai silaturahim, tapi ujung-ujungnya menawarkan
asuransi. Itu datangnya bukan karena Allah murni, tapi karena bisnis. Atau karena misalnya saya akan mencalonkan jadi anggota parlemen, atau kepala daerah, atau kepala negara. Saya datang ke masjid mengundang wartawan supaya disiarkan. Niatnya sudah politik. Baik misalnya karena Allah plus kepentingan politik, ataupun tidak ada karena Allah tapi hanya kepentingan politik, itu dua-duanya tidak boleh. Yang keempat, di surat Al-Ma'un itu orang-orang yang mendustakan agama itu tidak mau meminjamkan atau memberi barang-barang kecil. Al-Ma'un itu barang-barang yang kecil yang dibutuhkan orang sehari-hari. Misalnya kalau kebutuhan dapur, minta garam dong. Kamu punya bawang goreng nggak? Aku kok kebetulan kehabisan. Itu boleh. Atau ada punya linggis nggak? Punya tangga? Nah itu Al-Ma'un. Nah orang-orang yang mendustakan agama itu yang kecil-kecil gitu aja tidak mau. Tapi kalau di surat yang berikutnya, surat Al-Kautsar, Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Dalam hal ini bersedekah dalam bentuk menyembelih hewan untuk kurban. Jadi, kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang dimaksud kurban umumnya, ya, saya bilang umumnya karena ada kegiatan yang lain. Umumnya adalah menyembelih binatang kemudian dibagi-bagi kepada orang lain. Nah, dibagi-bagi ini sedekah. Dan momentumnya itu dipilih oleh Allah. Setiap nabi, setiap umat itu diberi waktu yang berbeda. Nah, Rasulullah diberi waktu untuk umatnya, yaitu pada waktu Idul Adha. Umat yang lain di kesempatan yang berbeda. Nah, perbedaan itu tidak masalah. Yang penting adalah sedekahnya. Yang penting adalah sedekahnya. Cuma kalau pas waktu Idul Adha itu pahalanya satu sedekah, kedua syiarnya Islam, dan juga ada kepentingan-kepentingan lain, misalnya mempererat persaudaraan, karena daging kurban itu boleh diberikan kepada orang yang lebih kaya, tidak hanya orang miskin, dan juga boleh untuk diri sendiri dan keluarga. Baik, saya lanjutkan. Kita bahas ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Tadi dikatakan Al-Kautsar adalah telaga, tapi di sini diterjemahkan nikmat yang banyak. Ini berarti sudah merupakan takwil, penafsiran. Saya pada posisi copy paste, ya, copy paste. Jadi apa yang ada saya copy, saya taruh di sini. Ternyata terjemahannya nikmat yang banyak. Ini diterjemahkan oleh tim Departemen Agama. Saya nyebut departemen karena zamannya dulu namanya bukan kementerian tapi Departemen Agama. Tim itu terdiri dari para profesor dan doktor di bidang Al-Quran. Maka kita berasumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih alim daripada kita. Dan pemahamannya bagaimana? Kita mencoba memahami pola pikir mereka. Al-Kautsar itu telaga yang kemudian mengalir ke sungai. Air itu tempat sumber kebaikan. Kita makan dari tanaman. Tanaman tidak bisa subur kalau tidak ada air. Kita makan daging binatang. Binatang tidak bisa tumbuh kalau tidak makan tanaman. Tanaman tidak bisa tumbuh kalau tidak ada air. Dan demikian air adalah sumber kebaikan. Dan Allah menyebut istilah harta.
Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu disebut dengan kata khair, khair kebaikan. Jadi kalau diterjemahkan bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, itu berarti sudah penafsiran. Ini tadi sudah kita ambil hadis dari Anas bin Malik. Kemudian ini cerita yang berbeda ketika Rasulullah SAW Mi'raj. Rasulullah itu pernah Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan darat di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diteruskan dengan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik dari langit dunia ke langit yang satu lagi ke satu lagi. Nah, karena itu naik maka disebut Mi'raj. Rasulullah bercerita yang panjang sekali ceritanya, sepotong yang relevan dengan Al-Kautsar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bainama ana asiru fil jannah. Aku berjalan di surga. Idza ana binahar. Kemudian aku melihat ada sungai. Hafatahu qibabud durri al-mujawwaf. Di pinggirannya itu berupa kubah dari mutiara berongga. Jadi batu-batuannya itu mutiara-mutiara. Lalu saya bertanya kepada Jibril, "Mahala ya Jibril? Ini apa ini Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Hadzal kautsar." Ini adalah Al-Kautsar. Alladzi a'taka rabbuk, yang Allah memberikannya, yang Tuhanmu memberikannya kepadamu. Fa idza tinuhu aw tibuhu miskun al-ghifar. Tanah liatnya yang di dasaran sungai itu dan bahkan di pinggir-pinggirannya itu wangi seperti wanginya misk al-ghifar. Jadi baunya saja enak, apalagi kalau diminum. Semua air atau cairan di surga itu ketika diminum itu menyegarkan dan kesegarannya itu kekal. Antara lain digambarkan oleh Allah, minuman di surga itu dicampur dengan kafur. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Minuman di surga itu dicampur dengan kafur. Kafur itu bahan yang mengandung penambahan energi. Perumpamaannya di kita sekarang ini isotonik. Minuman yang ditambah dengan isotonik itu diklaim sebagai menyegarkan. Minuman di surga yang manapun itu menyegarkan. Menyegarkannya itu membuat orang sekali minum tidak pernah haus. Di dunia ini ada seseorang yang pernah minum air surga, dan dia seorang wanita. Dia adalah seorang yang pernah menjadi pembantunya ibunya Rasulullah, Aminah. Dia namanya siapa? Masih ingat? Ummu Aiman. Dia pernah menjadi pembantunya keluarga Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah lahir atau masih kecil itu ada Ummu Aiman. Salah satu ceritanya Ummu Aiman ini untuk menunjukkan keterkaitan hatinya antara Ummu Aiman dan Rasulullah. Ummu Aiman pernah diajak bepergian oleh ibunya Aminah dari Mekah ke Madinah. Ketika pulang di perjalanan, ibu Aminah wafat. Jadi Rasulullah yang berumur 6 tahun itu kehilangan ibu di perjalanan. Ummu Aiman tentu sedih, tapi dia tidak menampakkan kesedihannya.
karena dia melindungi anak ini jangan sampai meratap, jangan sampai sedih, disenangkan. Lalu ya karena di padang pasir tidak ada kendaraan, tidak ada ambulan, ya biasa kalau meninggal di perjalanan langsung dikubur di perjalanan itu. Pulang hanya sendirian berdua, Rasulullah yang kecil sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Nah, suatu saat Ummu Aiman ini hijrah ke Madinah sendirian. Sebagaimana kita ketahui, yang diwajibkan hijrah dari Makkah ke Madinah hanya orang laki-laki yang mampu. Orang laki-laki yang tua, yang sakit itu tidak wajib hijrah. Wanita dan anak-anak tidak wajib hijrah. Tapi karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Ummu Aiman ini keterkaitan hatinya dengan Rasulullah, dia ingin bergabung dan sendirian. Sampai di jalan tengah malam dia kehausan luar biasa. Dia takut mati, tapi dia tenang. Dan takut tapi tenang. Karena apa? Dia percaya kepada Allah. Lalu dia mohon kepada Allah supaya diberi air. Gimana? Minta air di padang pasir. Di tengah padang pasir malam-malam dan situasinya tidak aman. Karena khawatir dikejar oleh orang-orang Quraisy. Dia melihat ke atas ada timba, ember yang turun makin dekat diikat tali di atasnya. Malam hari dia hanya melihat ember dan tali. Terus di depan dia persis. Lalu minumlah dia. Setelah minum, puas, dilepaskan, ember ini naik lagi. Dan beliau cerita, sejak saat itu saya tidak pernah haus. Ketika saya puasa pun saya tidak pernah merasakan kehausan. Nah, ada orang yang dibuat oleh Allah seperti itu supaya menjadi contoh, supaya kita yang lain meyakini bahwa air surga itu istimewa, supaya kita terdorong untuk masuk surga. Enak surga itu, ya, begitu. Jadi, dia cerita seperti itu, dan Rasulullah pun menyayangi beliau. Termasuk tanda sayangnya apa? Ketika suaminya meninggal, Rasulullah mengumumkan, siapa yang ingin menikahi wanita penduduk surga? Kira-kira kalau ditawarkan di majelis ini, ada nggak yang minat? Siapa yang ingin menikahi wanita penduduk surga? Yang angkat tangan, anak dari orang yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu anak dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Usamah ini jago perang, meskipun masih umur belasan tahun dijadikan komandan oleh Rasulullah SAW. Dia dijadikan komandan untuk pasukan yang menyerbu ke daerah di bawah kekuasaan Romawi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Karena ada pelanggaran, maka Rasulullah mengirim pasukan. Tapi ketika Usamah keluar dari Makkah, keburu Rasulullah wafat. Lalu Usamah kembali lagi ke Makkah, tidak jadi berangkat. Lalu setelah kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar ingin melanjutkan programnya Rasulullah, yaitu mengirim pasukan. Dan karena Rasulullah menunjuk Usamah, Abu Bakar menetapkan Usamah. Dan pasukan itu mengalami kemenangan yang gemilang, luar biasa. Kemenangan yang gemilang itu memberikan kesan kepada para sahabat, Rasulullah memang hebat. Rasulullah memang perilakunya itu terbimbing. Oleh karena itu mereka makin yakin akan kerasulan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mengenai itu. Ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Melihat jamnya sudah syuruk. Oh belum? 4 menit lagi. 4 menit kalau saya membahas ayat berikutnya nanti tanggung. Bagaimana kalau saya menuruti permintaan salah satu dari anggota jemaah kita supaya diperbanyak tanya jawab. Silakan. Ini ada pertanyaan dan juga sedikit masukan sebagai kasus. Yang pertama dari Ustaz, mungkin maaf Ustaz, agak langsung jadi sekarang tidak dilaporkan tapi tidak diangkat dari mungkin ada pertanyaan seperti itu dari Ustaz tidak dilaporkan tapi diangkat dari bumi. Lalu yang kedua dari Pak Yusuf Tangerang Selatan, apakah kafir itu sama dengan kafir minuman hasil fermentasi? Itu juga untuk Ustaz belum nanti saya bacakan juga dari ibu atau bapak ini. Terima kasih. Mengenai Nabi Isa alaihi salam, saya mohon maaf tidak bisa menjawab dengan tegas karena penjelasan itu macam-macam. Di Al-Quran sendiri ada ayat yang menyebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan Allah menyebutnya juga bahwa Allah itu rafi'uka wa mutawaffik. Allah itu mengangkat kamu dan mewafatkan. Jadi duluan mana? Duluan wafat atau duluan diangkat. Tapi ada ayat yang sebaliknya, mewafatkan kemudian mengangkat. Jadi ketika Nabi Isa itu dinaikkan, itu setelah wafat atau sebelum wafat? Kalau dari teks itu, teksnya ada dua versi. Ditambah lagi, ada ayat lain lagi yang menyebutkan bahwa Nabi Isa dan ibunya Maryam itu tinggal di tempat yang tinggi. Nah, menurut penjelasan Nabi Isa dan ibunya karena dikejar-kejar oleh Yahudi yang akan membunuhnya dan Allah menyelamatkannya, lalu mereka berdua mengungsi ke goa di suatu bukit atau di suatu gunung. Dan mereka mengakhiri hidupnya di sana. Wallahu a'lam. Jadi saya mohon maaf, Ibu tidak bisa atau tidak berani menjawab dengan tegas. Versinya memang bermacam-macam. Paling aman, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Pertanyaan yang kedua dari Pak Yusuf mengenai kafur. Wallahu alam lagi. Ini kan kafur itu kan campuran minuman di surga. Apakah di dunia ada padanannya? Tentu nggak ada. Karena di surga itu semua yang ada di sana itu mala aina ra'at wala uduna sami'at wala khatra fi sadri rajul. Semua yang ada di surga itu belum pernah kita lihat padanannya di dunia, belum pernah kita dengar, dan bahkan kita belum pernah membayangkan. Jadi kalau dikatakan sungai, sungainya kayak apa? Kita begitu sampai di sana kita mengenali ini sungai, tapi beda dengan sungai yang ada di sini. Begitu pula buah-buahan. Jadi Allah kalau memberikan gambaran yang ilustratif dan substansial itu untuk membantu kita mudah memahami, tapi tidak persis seperti itu. Maka apakah kafur itu sama dengan kafir? Saya pernah mendengar dari Pak
Nurholis Majid. Mbak Nurholis Majid itu S1-nya jurusan Fakultas Adab Sastra Arab. Dia mungkin melihat dari segi kesusastraan, kafur itu adalah adopsi kata bahasa Arab yang diambil dari bahasa Nusantara. Kok bisa? Di Sumatera Utara itu ada produk namanya kapur barus ya. Kapur di daerah Barus itu mengandung isotonik. Jadi karena waktu itu kapur barus dari Sumatera Utara diekspor kemana-mana termasuk di Arab, maka mereka mengenali barang itu sebagai kafur. Nah, karena itu sudah menjadi bahasa Arab, maka ketika disebut oleh Allah di surat Al-Ma'arij, Al-Insan, disebut di Al-Insan, maka itu bukan bahasa Nusantara lagi, tapi sudah menjadi bahasa Arab. Ya. Sudah menjadi bahasa Arab, oleh karena itu kalau dikatakan lisanan Arabiyyah, Al-Quran itu berbahasa Arab. Apakah benar kafur yang seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau toh itu memang serupa dengan begitu, toh barangnya beda. Kalau toh dikatakan kapur barus, barangnya bukan dari Sumatera Utara itu. Seperti yang saya katakan tadi, mala aina ra'at wala udhun sami'at, yang kita belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan di dunia ini. Itu untuk memudahkan pemahaman. Kira-kira begitu. Baik, di antara bapak-bapak yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut bacakan pertanyaan dari Ibu Eka. Ada?